Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk di dalam bagian selanjutnya, yaitu bagaimana setelah kita membangun bagaimana manusia rohani kita akan mengejar kebenaran untuk semakin membangun manusia pneumatikos itu dalam kehidupan kita. Dan saya memberikan tema kita adalah mengejar akan kebenaran. Kita coba lihat bersama dari pemetaan rohani yang saya sudah buat sebelumnya, tapi saya akan ulangi, yaitu bahwa ada manusia psikos de anthropos, manusia jiwani, manusia yang naturnya adalah manusia yang berdosa. Kemudian kita mengenal ada manusia kedagingan, sarkikos. Kemudian kita juga melihat bahwa ada kanak-kanak rohani yang saya bagi dua bagian. Pertama adalah kanak-kanak rohani yang tidak kuat di dalam kehidupannya dan akhirnya jatuh ke dalam kedagingan. Sedangkan yang satu ada yang terus membangun diri sebagai kanak-kanak rohani, tetapi dia terus membangun dirinya terus untuk menjadi pneumatikos, di mana dia menjadi proses kedewasaan. Dan kita tahu bahwa semua pekerjaan kita akan diuji berdasarkan kedewasaan kita. Apakah kita itu akan dari jerami pekerjaan kita, dari kayu, atau dari batu permata, atau bahkan dari perak, bahkan yang dari emas murni. Semua kita akan diuji. Pneumatikos kita berkembang terus, manusia rohani kita berkembang terus, dan pekerjaan kita akan diuji juga. Nah, pada akhirnya ketika kita melihat daripada benih yang tumbuh, yang jatuh di tanah yang subur, dia akan berlipat kali ganda. Itu adalah pneumatikos. Sehingga kita harus membangun diri kita di dalam benih yang demikian, sehingga semakin kita hari semakin dewasa. Dan kalau saya mengajak kita untuk melihat bahwa kita harus mengejar hidup dalam kebenaran. Ya, nah kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14, 16 dan 17 dikatakan tentang bagaimana Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita dan terus membangun kita untuk semakin dewasa di dalam Kristus. Kita akan berfokus pada tema mengejar kebenaran. Saya mengajak kita untuk melihat ini adalah perspektif dalam perjanjian lama seperti apa. Saya ambil dari Amsal pasal 21 ayat yang ke-21. Dikatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Dari kata Ibrani Rodep sedakah vehaset yimsa, hayim sedakah vekabot. Ya, nah kata Rodep atau dari kata radap, akar kata radap itu memburu, mengejar untuk menangkap, bukan hanya sekedar mengejar dengan santai, tapi ini benar-benar memburu kebenaran itu supaya kita mengejarnya dan menangkapnya. Itu bicara tentang kekuatan untuk berjuang, power, di mana Roh Kudus masuk dan ada di dalam kita. Itu bicara tentang endurance, bagaimana terus-menerus dilakukan supaya kita tekun dalam pertandingan yang sudah diberikan bagi kita. Terus berlari, mengejar. Dan juga bicara tentang metode, kita harus melihat metode atau teknik atau cara yang baik seperti apa. Tidak sembarangan kita untuk mengejar itu, tetapi harus punya trik-trik atau metode-metode untuk itu. Kemudian kita juga harus punya strategi ya untuk supaya kita melihat hal-hal yang betul-betul baik untuk bisa kerjakan sehingga kita bisa memburu dan mendapat menangkap kebenaran yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kata Ibrani untuk kebenaran dan kebaikan, saya katakan seperti ini. Kata sadakah artinya kebenaran itu, righteousness, justice, keadilan, honesty, kejujuran, dan ketulusan. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Dan kata kesed itu merciful, kindness, kebaikan, loving kindness, kasih sayang, dan goodness, kebaikan dan kebajikan. Itu seharusnya kita kejar dan kita buru dan kita masukkan dalam kehidupan kita untuk membangun manusia rohani yang luar biasa, dewasa di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan satu hal yang luar biasa, yaitu seperti sebuah magnet yang menarik dan membawa lainnya untuk ikut serta menambahkan besarnya volume efek yang ditimbulkan. Boom! Jadi meledak volume efeknya yang luar biasa. Itu karena ketika kita mengejar kebenaran dan kebaikan, maka Tuhan akan memberikan kehidupan itu untuk engkau. Hidup yang kita hidup ini luar biasa. Kehidupan ilahi yang Tuhan masukkan, tanamkan dalam kehidupan, menjadi kehidupan yang luar biasa. Dan orang lain bisa menikmati hidup yang ada dalam kehidupan kita. Bicara kebenaran, kita akan mendapatkan kebenaran, segala sesuatu ditambahkan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu merupakan berkat yang luar biasa.
atau bahkan kehormatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengejar akan kebenaran itu. Luar biasa. Kita akan dihormati baik bagi manusia maupun juga di hadapan Tuhan. Ini adalah dalam perjanjian lama. Kita akan melihat dalam perspektif perjanjian baru. Saya mengajak kita untuk melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6a. Kata Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu disambung dengan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata ego emi he hodos kai he aletheia kai he soy. Artinya apa? Ketika Tuhan itu menunjukkan ego emi, akulah satu-satunya. Akulah dia, akulah Allah. Satu-satunya kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Baik jalan, kebenaran, dan hidup. Semua dia adalah satu-satunya. Dia bukan hanya sekedar kebenaran di mana orang lain hanya menunjuk arah kebenaran. Tapi dia itu kebenaran itu sendiri. Dia bukan hanya sekedar jalan, tetapi dia itu jalan itu sendiri. Dan dia bukan sekedar hidup karena dia membuktikan dengan dia bangkit dari kematian. Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kebenarannya. Nah, ini mau menyatakan bahwa mencari keselamatan menjadi prioritas daripada yang lainnya seperti kekayaan, harta benda, jabatan dan sebagainya. Keselamatan lebih dahulu dari semuanya. Tapi juga bisa menyatakan bahwa kerajaan Allah dan kebenaran itu menunjuk pada keselamatan yang Tuhan berikan itu. Nah, yang menjadi unik adalah kata cari. Kata cari dari kata seteite atau dari kata seteo itu adalah desire. Aku mencari dengan desire. Aku mencari dengan passion yang kuat, hasrat yang kuat. Bukan pencarian yang biasa-biasa saja, tapi pencarian yang dengan segenap hati, penuh dengan hasrat, passion dalam kehidupan kita. Seperti seorang yang menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang. Dia katakan? Dia bilang ini harta yang terpendam. Kemudian dia bilang apa? Ini yang saya butuhkan. Dan dia jual semua miliknya, harta miliknya dia untuk membeli ladang itu, dan dia mengambil harta itu untuk dirinya. Seperti itulah Tuhan, seperti itulah kebenaran yang harusnya kita ambil, kita kejar dengan sungguh-sungguh. Ya, itu bagian yang pertama. Kita bisa melihat lagi dalam perspektif 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kata mene diberikan oleh Paulus di dalam teks ini adalah dikatakan mene itu adalah tetap di tempat, tidak tergoyahkan, terus menerus sampai selama-lamanya. Berdasarkan tempat, berdasarkan waktu, terus menerus, tidak pernah berubah. Karena apa? Kita tetap berpegang pada kebenaran. Saudara, ada dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya garis bawahi kata mendidik. Mendidik adalah dari kata paideia. Artinya apa? Disiplin. Sebenarnya bicara tentang disiplin. Yaitu apa? Bagaimana kita dilatih dalam pendidikan anak-anak. Kita dilatih seperti anak-anak di mana kita diajari buat pengajaran, kita dihukum juga kalau salah, kita dikoreksi dan lain-lain untuk membentuk dan mendidik kita mencapai perkembangan penuh dalam maturity atau dalam kematangan kedewasaan. Itu paideia. Ya. Sehingga apa? Mendidik orang dalam kebenaran artinya kita dididik benar dalam kebenaran dengan disiplin yang kuat luar biasa. Saudara, kalau saya rangkumkan semuanya ini dalam perspektif perjanjian lama dan perjanjian baru, kita akan mendapatkan mengejar kebenaran. Itu adalah apa? Itu adalah bagaimana kita mengejar kebenaran dan kasih dengan apa? Berjuang. Kita punya power yang kuat. Dengan cara apa? Berlari, endurance. Kita harus tahan lama, jangan gampang menyerah. Dengan teknik kita harus punya metode, nggak sembarangan kita. Harus ada cara tertentu yang Tuhan ajarkan. Kita harus punya strategi, manajemen, supaya apa? Kita dalam melakukan semua dengan tepat dan benar. Dan juga ada dikatakan bahwa kita harus apa? Kita harus mencari bukan hanya dengan mencari biasa, tapi punya hasrat yang kuat untuk mengenal akan kebenaran itu. Dan ada lagi yang dikatakan bahwa kita harus tetap berpegang kuat
pada kebenaran itu, di mana tidak akan tergoyahkan. Kita belajar kebenaran seperti seorang murid dan akhirnya mengalami pengetahuan dan pengalaman berjalan dengan Tuhan, dan kita menjadi dewasa di dalam Dia karena kita berpegang kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran, di mana di situ disiplin, di situ pergumulan sebagai seorang murid, diajar, dididik untuk mendapatkan kedewasaan seorang murid. Saudara yang terkasih, mengejar kebenaran itu seperti ini. Jadi kalau sekarang kita belum memiliki hasrat yang kuat, memiliki keinginan yang kuat untuk mendapat kebenaran, supaya kita dewasa, kita makin bertumbuh, manusia pneumatikos, manusia rohani kita akan makin bertumbuh. Kita harus melakukan semuanya ini. Cari, pegang teguh. Kita harus dididik di dalam kebenaran, berjalan dengan Tuhan. Dan kita harus punya perjuangan, punya teknik, strategi, dan sebagainya. Saya berharap ini untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.